Mas Ensa, tapi kalau kita lihat, kalau memang ada hubungan NU dan juga PKB secara histori, seberapa signifikan sih pengaruh suara NU dalam menyumbang perolehan suara untuk PKB? Ya pasti besar ya, tapi kan ternyata PKB itu juga mampu mendapatkan suara dari bukan kaum Nahdliyin. Tapi memang bagi kaum Nahdliyin, buat Nahdliyin itu kalau mau berkarir, pikiran pertamanya itu adalah PKB. Karena dengan bersama PKB itu karirnya warga Nahdliyin ini cepat gitu dibandingkan kalau mereka bergabung dengan partai politik lain. Ya, fast track ya. Iya fast track ini. Makanya kan tadi saya sebutkan beberapa tokoh NU yang mungkin kalau di partai politik lain tidak langsung bisa jadi menteri seperti yang sekarang ada gitu ya. Antriannya panjang. Iya, bahkan saya dengan itu sahabat saya juga tuh Pak Nusron Wahid itu saya bilang. Nyebut nama dong. Enggak, makanya saya bilang ini kan bercanda-bercanda nih. Mas, sampean itu kalau misalnya di PKB mungkin sekarang udah jadi menteri, dia ketawa-ketawa juga. Karena kan partainya nggak usah sebut. Jadi itu menariknya PKB. Jadi kenapa kemudian PKB ini dicintai oleh warga Nahdliyin? Karena mereka tahu kalau ingin berkarir politik cepat dan kemudian bisa mimpi sampai di puncak, ya itu lewat PKB, bukan hanya di level nasional, tapi juga di level-level kepala daerah. Kan banyak tuh kepala-kepala daerah asal PKB yang berjaya juga di dalam peredaran pilkada 2019. Ini sekarang mau mulai lagi pilkada ya. Iya. Tapi gini Mas Ensat, mungkin bisa digambarkan juga bagaimana perolehan suara PKB misalnya 5 tahun terakhir ya. Apakah bisa memenangkan daerah-daerah yang memang bukan merupakan basis atau kantong suara NU? Ya, bahkan itu tadi kan di Aceh misalnya, kemudian Jakarta tiba-tiba dapat suara, dapat kursi. Nah itu karena menurut saya itu, ini bukan karena ada bahasa Indonesia, tapi itu kecerdasan Caimin melihat situasi gitu. Bagaimana misalnya kemarin berpasangan dengan Anies Baswedan itu ternyata menambah banyak kursi gitu, walaupun katanya ada yang hilang juga, tapi banyakan yang nambah. Ya, termasuk kursi saya. Sabar ya. Jadi curhat ya. Tapi pecah telur nambah kan. Nah itu dia, makanya kecerdasan genuine itu yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Jadi kalau kemudian hari ini ya, ini saya juga nggak tahu siapa aja calon-calonnya, kan ada beberapa nama tuh ya yang muncul. Kemudian ternyata memilih aklamasi Muhaimin Iskandar, nggak kaget karena prestasinya ada gitu. Prestasinya ada, dirasakan, dan sejak Muhaimin Iskandar jadi ketua, ini saya kayak muji-muji Gus Muhaimin. Sejak dia jadi ketua, itu belum pernah turun, kursinya naik terus. Naik terus. Bahkan tahun ini tuh tertinggi sejak PKB lahir. Jadi menurut saya itu sebuah pencapaian yang tidak bisa dibantah gitu. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain ya, ini saya masuk agak-agak nyerempet-nyerempet pinggir jurang ya. Jadi kalau ada kemudian pihak-pihak lain yang mau masuk ke PKB, merasa memiliki PKB, pastinya akan terbuka lebar, karena pasti kan kalau kita tanya siapa pemilik PKB, seluruh rakyat Indonesia ini memiliki PKB gitu kan. Tapi kan mesti dipertanggungjawabkan. Anda ini mau masuk ke PKB, mau ganggu PKB, mau mengerdilkan PKB, itu mau bersama PKB gitu. Nah ini menarik ya kalau menurut saya. Iya, itu nanti soal proses pemilihan nanti kita tahan dulu. Nanti kita tahan dulu ya. Kita fokus dulu soal perolehan suara PKB-nya. Mas Zainul, kalau tadi kita bahas soal bagaimana 5 tahun terakhir perolehan kursi dari PKB khususnya di daerah-daerah yang memang bukan merupakan basis atau kantong suara NU ya. Tadi misalnya Jakarta, ada DKI 1, DKI 2, Aceh, dan beberapa wilayah lain. Ini apa yang kemudian dilakukan PKB dalam membentuk mesin partai sehingga bisa memenangkan basis-basis kantong suara tadi? Ya, salah satu strategi yang dijalankan oleh Gus Muhaimin itu adalah PKB itu dibuat ke bawahnya itu mengakarnya kuat, tapi atasnya itu fleksibel gitu Mbak. Karena ada partai, nggak perlu saya sebut, itu kebalikan itu. Atasnya terlalu kaku, ke bawahnya ini. Nah kita nggak, PKB itu ke bawahnya kokoh, ya, yang disebut dengan kultural itu, kita kokoh, tapi ke atasnya itu kita fleksibel gitu, sehingga digoyang kayak pun kita bisa menyesuaikan. Nah itu yang membuat kenapa PKB bisa diterima di kantong-kantong suara yang selama ini bukan basis utama PKB. Contoh NTT. NTT itu adalah provinsi yang istimewa buat PKB Bang. Karena kenaikan kursi PKB di NTT, itu kursi DPRD Kabupaten Provinsi naik 100%. Dari awalnya 45 kursi menjadi 86 kursi Bang. DPRD provinsi dan kabupatennya NTT, dan mayoritas dari 80 sekian kursi itu
Yang muslim hanya 6 orang, Pak. Lainnya non muslim. Artinya apa? Bahwa PKB sudah mulai diterima dengan baik di basis-basis yang selama ini kita mungkin persepsinya itu ini bukan basis utama PKB. Nah, ini menurut saya berkat kecerdasan dari Gus Muhaimin. Begitu juga di Sumatera Barat, Pak. Di Sumatera Barat selama ini kan orang mempersepsikan pemahaman keislamannya kan agak gimana dengan Nahdlatul Ulama kan. Tapi faktanya hari ini suara dan kursi PKB di Sumatera Barat itu sama dengan NTT, naik 100%. Dan kita menyumbang kursi DPR RI 1 di Sumatera Barat. Jadi menurut saya daya terimanya para pemilih terhadap PKB itu dari tahun ke tahun semakin baik, dan itu lagi-lagi tadi Bang Estad yang bilang kan, karena kecerdasan, kecanggihan Gus Muhaimin dalam membaca peluang-peluang politik yang ada gitu. Oke. Nah, tapi kalau Mas Estad melihat tadi mesin partai selain dengan ketokohan dari Gus Imin sendiri ya dalam memimpin PKB, tapi mesin partai, kita bicara soal kaderisasi. Nah, ini bagaimana soal sistem kaderisasi di internal PKB sehingga tadi ini pecah telur loh. 5 tahun terakhir bisa memenangkan di daerah-daerah atau kantong suara yang bukan merupakan basis NU. Ya, nanti dipertegas lagi. Tapi salah satu kunci keberhasilan partai politik dalam kaderisasi itu adalah sayap partai. Jadi kalau ada partai politik yang nggak punya sayap, itu mustahil dia akan besar dan punya kaderisasi bagus. Nah, PKB menurut saya dia sudah mulai mengadopsi kegiatan-kegiatan atau program-program partai modern. Artinya organisasi sayap itu diperbesar. Bahkan kaderisasi itu dimulai dari peringkat atau level yang tinggi. Tadi saya sudah sebutkan Hasan Wahid yang kemarin terpilih sebagai sekjen. Itu kan masih muda sekali tuh usianya dibandingkan dengan tokoh-tokoh PKB lain yang memang sudah senior-senior. Tadi nama-namanya sudah disebutkan tuh yang hadir. Jadi artinya PKB berani memasang atau menempatkan kader-kader mudanya dalam posisi-posisi yang strategis. Sebelah kanan saya contohnya masih muda menempati posisi sekretaris OC, itu nggak mudah loh. Jadi Pak Sekjen pula. Dan itu dia makanya dan berani aja PKB memasangkan itu. Tapi memang kan sekarang pertanyaannya banyak sekali di luaran tanya nih, kira-kira PKB nih akan seperti partai apa nantinya? Apakah akan terjadi pergantian ketua ataukah tetap ketuanya ini sampai akhirnya ketuanya lelah sendiri kemudian menyerahkan tongkat estafet? Itu yang masih kita belum lihat. Tapi yang jelas adalah makin kesini kok makin kompak ke Muhaimin Iskandar. Tadi kan udah disampaikan suaranya, tapi tahan dulu, Mas Estad gak sabar nih. Nanti kita bahas soal pemilihan ketua umumnya nanti. Ini kita fokus dulu soal kaderisasi. Tadi kita mengutip pernyataan Mas Estad bahwa sebuah roda organisasi ini kan perlu kesinambungan ya, tidak hanya sosok dari ketua umum tapi proses kaderisasi, sehingga ada kekuatan di grassroots atau akar rumput. Nah, proses kaderisasi yang saat ini tengah berjalan di PKB seperti apa, Mas Zainul? Mbak Gina, kaderisasi itu bagi PKB itu adalah nyawanya partai, nyawanya organisasi. Karena apa? Hanya dengan kaderisasi kita bisa memastikan regenerasi kepemimpinan di partai itu akan berjalan dengan menghasilkan leader-leader yang standar. Itu hanya di kaderisasi. Di PKB sendiri kita punya 4 jenjang kaderisasi itu. Yang pertama kader loyalis, yang kedua namanya kader penggerak, yang level 3 itu kader pelopor, yang terakhir itu Akademi Politik Kebangsaan Akpolbang. Kalau yang kader loyalis itu mendidik orang untuk loyal ke partai, yang kedua menggerakkan, yang ketiga itu menjadi pelopor perubahan, yang keempat itu Akpolbang. Akpolbang itu mencetak politisi negarawan. Itu dijelasin dong Akpolbang. Nah, gitu. Akademi Politik Kebangsaan. Oh, politik saya kira ada polisinya juga. Bukan. Ya, hampir-hampir mirip ya. Akpol soalnya. Ya, Akpolbang, Akademi Politik Kebangsaan. Itu mencetak para politisi negarawan yang dia tidak lagi mikir kelompok, segala macamnya itu. Dan itu sekarang berjalan tuh kaderisasi itu. Itu yang membuat kenapa kemudian PKB tidak pernah krisis kader. Karena selalu ada di level DPC, DPW itu selalu berlimpah gitu kader-kader kita itu. Oke. Nah, tapi bagaimana kemudian PKB bisa memberikan ruang untuk anak muda? Karena kita tahu ya, ini kan anak muda bahkan suara di pemilu cukup signifikan sekali. Itu gimana? Ya karena kita sangat memahami dengan data demografi kita kan bahwa pemilih terbesar kita hari ini adalah anak-anak muda. Maka PKB juga mentransformasi diri menjadi partai anak muda. Dan itu sudah dibuktikan yang tadi Bang Estad menyampaikan
para politisi-politisi muda PKB diberikan posisi yang strategis. Gitu. Kalau meminjam bahasanya Bang Bambang Pacul itu kan melenting. Ya, ya melenting. Nah, jadi di PKB itu banyak anak-anak muda yang melenting gitu loh. Dan itu diberikan ruang luas. Galahnya tepat nggak itu? Galahnya tepat ya? Oleh Gus Muhaimin gitu. Ya. Ini saya tanya boleh nggak? Itu kan ada beberapa selebritis juga ya masuk PKB. Ya. Itu tadinya mereka berasal dari Nahdien juga atau memang kemudian direkrut begitu, walaupun nggak terlalu banyak lah ya, tapi beberapa nama mentereng kayak Mas Tommy kan juga cukup dikenal. Itu apakah waktu ngerekrut itu gimana tuh? Enggak, kalau teman-teman yang backgroundnya selebriti seperti Bang Tommy, kemudian ada Bu Gita, ya, ada juga Mbak Iyet, Iyet Bustami itu kan memang backgroundnya adalah mereka seniman, ya, selebriti. Memang awalnya memang tidak pure murni dari ini ya, dari Nahdien. Tapi setelah mereka masuk ke PKB menjadi lebih Nahdien daripada Nahdien. Tapi kalau nggak Nahdien sebenarnya boleh masuk PKB? Sangat. Faktanya teman-teman di NTT yang di Papua, di Maluku, ya kita kan PKB itu kan dari NU untuk bangsa. Oke, nanti kita tahan dulu, pastinya jadi pertanyaan publik juga, penasaran kan bagaimana proses pemilihan Ketua Umum PKB periode 2024 hingga 2029 tadi sudah sempat disampaikan. Yang paling penasaran Mas Hensat di sini. Kita akan coba saksikan ya, karena acara sudah dimulai. Kita akan coba simak berikut ini.